tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Dipersatukan di dalam Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang disebutnya dengan orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Surat ini sendiri ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma ketika ia dipenjara menunggu penjatuhan hukuman. Efesus 3 ayat 1, 4 ayat 1, dan 6 ayat 20. Jemaat di Efesus sebagian besar adalah mereka yang bukan berasal dari orang Yahudi. Karena itu memiliki latar belakang yang berbeda dengan jemaat Yahudi. Kepada jemaat Efesus yang bersifat heterogen, Rasul Paulus memberikan nasihat tentang dipersatukan di dalam Kristus untuk mencapai tujuannya, yakni hidup memuliakan Tuhan. Beberapa hal ini menjadi topik penting untuk direnungkan, yaitu 1. Pentingnya dipersatukan di dalam Kristus, ayat 11 sampai ayat 12. Latar belakang kehidupan jemaat non-Yahudi di kota Efesus adalah menyembah Dewi Artemis atau Dewi Diana dan tidak mengenal Allah yang hidup. Dampaknya adalah kehidupan dalam pelacuran bakti dan kehidupan moral yang rusak. Rasul Paulus menggunakan istilah dahulu kamu sebagai orang-orang Yahudi menurut daging, ayat yang ke-11a. Kata dahulu menunjukkan kehidupan mereka sebelum menjadi percaya, yaitu hidup tanpa Kristus, hidup tanpa Allah, dan hidup tanpa pengharapan. Hidup tanpa Kristus berarti mereka tidak mengenal juru selamat. Hidup tanpa Allah berarti mereka tidak mengenal Allah yang hidup. Dan hidup tanpa pengharapan berarti mereka tidak memiliki kepastian keselamatan. Sebenarnya bukan hanya bagi orang non-Yahudi, tetapi juga orang Yahudi yang sering disebut dekat. Meskipun mereka mengenal Allah, tetapi mereka hidup tanpa Kristus sebagai juru selamat dan tanpa pengharapan, yaitu kepastian keselamatan. 2. Dasar dipersatukan di dalam Kristus, ayat 13 sampai 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, ayat 13, menunjuk kepada keadaan manusia sekarang setelah di dalam Kristus. Istilah en Kristo terjadi pada saat seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hatinya. Bandingkan Yohanes 1 ayat 12. Keluarga Allah adalah mereka yang telah dipanggil keluar dari gelap dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Gereja bukan tentang bangunannya atau organisasinya, tetapi gereja berdiri di atas dasar kematian Kristus. Konsep penggantian dan penebusan menjadi dasar berdirinya gereja. Ini berarti bahwa jemaat yang sejati adalah mereka yang telah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan menerimanya di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kematian Kristus adalah kabar keselamatan yang harus terus digaungkan sebagai dasar untuk menjadi satu keluarga dalam Kristus. 3. Akibat dipersatukan dalam Kristus, ayat 19 sampai 22. Oleh darah Kristuslah yang jauh menjadi dekat, karena Kristus telah merobohkan tembok pemisah, yaitu dosa, perseteruan dengan Allah, melalui pengorbanannya di kayu salib. Dipersatukan dalam Kristus berarti telah menjadi manusia baru yang ditandai dan memiliki ketenangan batin yang disebut damai sejahtera, ayat 15. Memiliki Roh Kudus yang adalah penolong dan beroleh jalan masuk kepada Bapa, yaitu terbukanya pintu sorga baginya, ayat 18. Kesatuan dalam tubuh Kristus yang memiliki latar belakang berbeda satu terhadap lain, baik dalam hal suku, status sosial, gender, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Tetapi keperbagaian itu tidaklah menghalangi kesatuan dalam menyembah, karena karya Kristus telah menghancurkan tembok pemisah itu. Setelah jemaat Efesus diubahkan dan memiliki kebebasan begitu rupa untuk menghampiri Allah, seperti halnya orang Yahudi yang diberikan oleh roh yang sama, mereka diberitahu oleh Rasul Paulus, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Sahabat Iktus, jemaat di Efesus menjadi gambaran jemaat masa kini
yang hidup dalam keperbedaan antar jemaat, tetapi dapat hidup bersatu dan memuliakan Tuhan. Beberapa kunci penting yang seharusnya dikembangkan dalam gereja adalah kesadaran bahwa kita semua adalah orang berdosa dan memiliki latar belakang yang buruk dan tidak memuliakan Allah. Karena itu kecenderungan diri untuk merasa lebih baik dari orang lain jangan dikembangkan lagi. Firman Tuhan ini membuat saya memahami bahwa dasar kesatuan di dalam Kristus ada di dalam kematiannya. Darah Yesus adalah tebusan yang mahal untuk merobohkan tembok pemisah. Tidak ada hal yang lain yang lebih penting dari darah Kristus yang dapat mempersatukan umat Tuhan. Saya tidak mau menjadi pemicu perpecahan, tetapi yang saya sebarkan adalah kematian Kristus yang menghancurkan tembok pemisah antar suku, antar status sosial, dan antar gender. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mengapa saya perlu dipersatukan di dalam Kristus? Apa yang menjadi dasar untuk dipersatukan dengan Kristus? Apa yang saya dapatkan jika saya dipersatukan dalam Kristus? Tuhan Yesus, saya berdoa agar gereja di mana saya beribadah tetap bersatu untuk menyembah-Mu. Saya berdoa agar tidak diberi hati yang jahat kepada orang lain, tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana agar tubuh Kristus menjadi berkat, bahkan menjadi berkat hingga segala suku, kaum, dan bahasa menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Keluarga Allah disatukan oleh darah Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.